lahiriah manusia berada dalam keadaan terpaksa, itu baru nggak ada tanggung jawab. Memang begitu kan? Orang kalaupun dipaksa mengatakan kalimat kufur, apakah pengucapannya akan dihisab di akhirat nanti? Nggak ada, karena nggak ada pilihan, nggak ada pilih, nggak ada pilihan. Adil kan? Adil. Manusia secara lahiriah punya kebebasan memilih. Adapun urusan takdir itu hal yang gaib yang tidak pernah kita ketahui hakikatnya kayak apa. Paham ya? Jadi nggak bisa kita beralasan di akhirat nanti engkau sudah mentakdirkan ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan sebelum pilihan kita itu ditentukan. Ya kan? Kita baru tahu Allah mentakdirkan ini karena kita sudah melakukan itu. Sebelum melakukan itu kita nggak tahu kan? Wah, hasil nggak ada alasan itu. Paham ya? Hah? Itu khilaf di antara ulama. Tapi al-qaul raji, mereka itu kelak akan menjadi pelayan ahli surga. Wildanul mukhalladin. Mereka nggak berdosa kan, mereka nggak milih juga. Karena orang itu disuruh beriman tuh kalau kapan? Kalau udah akil balik. Kalau dia tiba-tiba kecil jadi non muslim, ketika dewasa jadi orang gila. Hisab enggak, enggak ada taklif. Al akal menurut taklif, yang menjadi menurut taklif itu kan akal. Kalau akal akalnya sehat, panca inderanya sehat. Panca indera pun kalau tiga panca indera udah terlepas, udah nggak ada tanggung jawab untuk beri, keharusan untuk beriman. Jadi kalau misalnya orang nggak punya pandangan, nggak punya telinga, nggak punya mulutnya, nggak bisa bicara, matanya nggak bisa memandang, telinganya nggak bisa ngedenger. Sejak kecil hidupnya di gunung atau hidup di lingkungan non muslim. Dia mau beriman dengan cara apa? Dia mau belajar dengan cara apa? Mau baca nggak bisa baca, mau ngedenger orang ngomong nggak bisa ngedenger, mau ngomong nggak bisa ngomong juga. Mau gimana? Sakotoan hutakli, ya kan? Ya nggak? Adil itu, adil. Kenapa saya penjelasan begini? Karena saya pernah ditanya, dulu tuh ada orang Malaysia ya, saya ingat dulu. Dulu saya bikin tulisan, dia salah satu membaca tulisan, terus dia nanya begitu. Itu Pak Ustadz katanya, kalau Tuhan itu Maha Adil, itu kenapa? Kan yang menghendaki keragaman manusia itu kan Tuhan juga tuh. Tuhan menghendaki ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang ateis bahkan. Ada orang, kan Tuhan juga. Pertanyaannya kenapa surga itu cuma satu golongan doang? Kan Tuhan yang menghendaki manusia ini beragam dalam keyakinannya. Ada orang kufur, ada orang kafir, ada orang beriman. Ya kan? Tapi kenapa surga itu hanya untuk satu golongan aja? Itu kan? Ini Tuhan Maha Adil. Anda bisa ngejawab kayak gitu, bisa jadi saya jawab kayak gitu kan? Kalau suatu ketika ada orang nanya begitu, orang zaman sekarang pertanyaannya kan kayak gitu-gitu. Ya itu. Satu, dia mengukur keadilan Tuhan dengan versi keadilannya. Segitu udah salah. Anda mengukur keadilan, Anda mengukur keadilan sosok yang maha kuasa, maha mutlak kekuasaannya dengan nalar Anda yang terbatas, dengan pemahaman Anda sebagai manusia yang pengetahuan dan segala hal yang berkaitan dirinya terbatas. Dan Anda ingin memberlakukan pengetahuan yang terbatas tentang keadilan ini kepada zat yang tidak terbatas keadilannya. Tidak terbatas segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Itu sudah salah, ya kan? Kedua, ketika Allah menghendaki sorga itu hanya akan dihuni oleh orang-orang beriman, sementara dia menghendaki di dunia ini ada orang banyak, ada orang dengan sekian banyak keimanannya gitu ya, ada orang kafir, ada orang beriman, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena orang-orang yang memilih jalan kekufuran, orang-orang yang memilih jalan keimanan itu semuanya diberikan kebebasan memilih, diberikan alat yang sama gitu loh, paham nggak? Ibarat kata kalau misalnya istilah kata nih, istilah kata itu kita tuh dikasih pancingan yang sama, bisa mancing ikan, pancingannya sama, kita dikasih alatnya nih, ya kan? Tinggal terserah kita mau mancing apa enggak kan gitu aja. Itu orang-orang yang hidup dalam lingkungan orang-orang non muslim katakan, mereka dikasih alat pancing yang sama kan, alat alat mencari kebenaran yang sama, punya akal, punya panca indera, bisa bertanya, bisa belajar, bisa berpikir, bisa merenung dan seterusnya. Itu pilihan mereka gitu loh. Nah, sekarang sorga itu hanyalah reward atau balasan bagi orang-orang yang berhasil dalam proses ujiannya selama di alam dunia itu, paham nggak? Tidak ada pertentangan bahwa kenyataan Allah itu kelak akan mengkhususkan sorga bagi satu golongan, yaitu orang-orang beriman.
Itu nggak bertentangan dengan kenyataan bahwa Allah sejak di alam dunia ini menghendaki adanya keragaman manusia dengan berbagai macam pilihan hidup. Karena ini tuh ujian. Nanti kalau misalnya yang lulus nih masuk sini ya, nggak jadi masalah kan begitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari pun kita begitu kan? Kita bisa menerima kenyataan itu kan? Iya nggak? Yang berhasil diberikan penghargaan, yang gagal diberikan siksaan. Misalnya begitu kira-kira. Yang salah. Menghendaki belum tentu memerintah. Aywa, menghendaki itu belum tentu memerintah. Jadi kalau mengatakan Allah menghendaki, nah itu juga sering terjadi ya. Ini kan keragaman agama ini adalah sunnah, itu kan kehendak Tuhan. Betul itu kehendak Tuhan. Tapi suka ada orang yang punya pemahaman bahwa seolah-olah kalau Allah menghendaki otomatis itu meridoi. Enggak. Nah, suka ada orang begitu ya. Kita tuh nggak bisa mengklaim bahwa masing-masing agama itu adalah apa? Kita nggak bisa mengklaim agama kita yang paling benar, agama orang lain salah. Karena kenapa? Karena keragaman agama adalah kehendak Tuhan. Ini adalah sunnah Tuhan yang tidak bisa diubah. Walan tajid sunnatillahi tabdila. Dan Masya Allah. Kalau begitu tuh semua agama itu pada hakikatnya ingin menuju kepada Tuhan. Karena itu kita tidak bisa mengklaim bahwa agama kita benar, agama orang lain salah. Semuanya adalah jalan menuju Tuhan yang sama. Hanya caranya berbeda-beda. Dan semua keragaman agama ini kehendak Allah juga, bukan kehendak kita. Jadi kita harus menerima. Kebenaran itu nggak bisa hanya dengan satu agama. Sekarang udah bisa jawab ya. Kenyataan bahwa Allah menghendaki keragaman agama tidak berarti bahwa Allah itu meridoi semua agama. Karena nggak ada keterkaitan antara kehendak dan keridhaan. Kalau belajar akidah begitu kan? Iya, pentingnya begitu ya. Pentingnya gitu. Faya alam subhanahu wa ta'ala ma la nihayata lahu tafsilan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tidak terhingga. Sorry, dengan wahai alam ma la nihayata tafsilan kakamalat. Allah mengetahui segala itu dengan tidak terhingga. Tidak ada batasan pengetahuan Allah itu. Paham nggak? Tafsilan secara terperinci. Kakamalati, seperti kesempurnaan dirinya. Wa anfasi ahli jannah. Seperti apa? Nafasnya ahli surga. Kayak gimana nafasnya ahli surga ya? Harus mati dulu. Mati dulu. Yang tahu surga kayak apa harus mati dulu. Kenapa kita membenarkan surga? Padahal kita nggak pernah menyaksikan keberadaan surga itu. Apa bukti ilmiahnya? Hah? Bukan mutawatirot. Kenapa Nabil? Hah? Itu suka ada orang nanya begitu loh. Kamu percaya surga, ada azab kubur, ada hisab, ada neraka. Dasarnya apa itu? Apa buktinya kalau surga itu benar-benar ada? Dari mana kamu tahu itu benar-benar? Kamu kan nggak pernah menyaksikan. Azab kubur itu kan nggak pernah kita menyaksikan kecuali setelah mati. Dari mana? Lantas dari mana Anda bisa yakin bahwa itu benar-benar ada? Jawabannya adalah itu disampaikan oleh informasi yang terpercaya. Informasi yang terpercaya. Jadi untuk memastikan apakah sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, tolak ukurnya atau jalan pembuktiannya bukan hanya panca indera, bukan hanya pengalaman sehari-hari kita, tapi juga bisa dibuktikan dengan informasi yang terpercaya. Dari mana informasi terpercaya itu berasal? Dari seorang nabi yang selama hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah menunjukkan sikap yang tercela, hidupnya dipenuhi dengan keterpujian, sejarah hidupnya tergamblang, terjelaskan dengan gamblang, gitu ya. Kita bisa membaca sirah atau perjalanan hidupnya atau rekamnya kehidupannya itu. Dia tidak pernah berbohong, dia mengaku sebagai nabi dan dia datang dengan pembuktian akan kenabiannya dan dia yang mengabarkan nanti ada surga, ada neraka. Oleh karena itu, bisa kita pastikan berarti itu ada. Kenapa? Karena itu berasal dari sumber yang terpercaya. Dan itu sumber itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang siapa yang lebih tahu tentang sesuatu kalau bukan pencipta di sesuatu itu sendiri? Ya enggak? Enggak? Jadi kalau dikatakan, gimana kita bisa baca surga? Lah, sekarang begini. Kalau Anda sejak awal percaya Tuhan itu ada. Percaya Tuhan itu menurunkan wahyu kepada nabinya. Kemudian, wahyu yang disampaikan nabinya itu mengabarkan hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih tahu tentang sesuatu kalau bukan pencipta di sesuatu itu sendiri? Ya enggak? Berarti sesuatu, informasi yang berasal dari Tuhan itu harusnya jaga informasi yang pertama yang harus kita benarkan. Ya enggak? Kenapa? Ya karena itu berasal dari pencipta yang sesungguhnya. Itu menjelaskan iskal beberapa orang. Itu Nabi Adam itu katanya nggak pernah dibuktikan keberadaannya melalui sains. Sains itu nggak bisa membuktikan mana yang namanya Adam itu nggak ada. Loh, kenyataan sains itu kenyataan bahwa sains tidak bisa membuktikan keberadaan sesuatu
Apakah bisa jadi alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu itu sendiri? Ya belum tentu dong. Karena sains itu bukan satu-satunya jalan pembuktian akan kebenaran kan? Nah, sekarang kalau datang informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukti-buktinya ada. Itu yang penting. Bukti-bukti keilahiannya ada dan itu terpapar bisa diuji secara bersama-sama. Kalau benar itu berinformasi berasal dari Tuhan, disampaikan oleh Nabi yang jujur, dari celah yang mana kita bisa mengingkari, ya kan? Jadi kalau gitu Nabi Adam itu kita yakini keberadaannya, bukan karena dogma yang diwariskan secara turun-temurun, karena memang itu disampaikan oleh informasi yang terpercaya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tahu tentang alam semesta, apapun yang terjadi di dalamnya kecuali pencipta di alam semesta itu sendiri. Paham? Gitu ya. Masuk akal dong. Masuk akal lah. Sekarang kita percaya dengan hal gaib, karena itu informasi dari yang berasal dari Tuhan juga. Masuk akal kan? Tuhan menciptakan semuanya. Jadi ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukanlah alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu itu sendiri. Itu kaidah yang harus kita pahami ya. Jadi ketidaktahuan tentang sesuatu bukanlah alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu itu sendiri. Saya nggak tahu dengan Umar ini sebelumnya. Apa ketidaktahuan saya tentang Umar menafikan keberadaan Umar? Ya. Sama sekali tidak. Jadi kalau Anda tidak tahu tentang surga, apakah itu arti itu tidak ada? Ya belum tentu. Paham nggak? Tapi itulah orang-orang zaman sekarang ya, berpikir dengan cara yang kacau. Kalau nggak tahu itu seolah-olah nggak ada gitu loh. Padahal dalam kehidupan sehari-hari pun buktikan nggak gitu juga. Ya kan? Faya alam subhanahu wa ta'ala malin hayatalu tafsilan kakamalati wa anfasi ahli jannah fata'alluqul ilmi wahidun tanjisiyun qadim. Saya sudah jelaskan dulu mana ta'alluq itu ya. Ta'alluq dan sifat ilmu itu hanya ada satu. Tanjiziyun qadim. Enggak ada istilah soluhi qadim. Awas. Kalau dikatakan Allah punya sifat pengetahuan atau sifat ilmu, Allah punya ta'alluq soluhi qadim, itu artinya apa? Tanpa sadari Anda memungkinkan adanya kenyataan bahwa Allah dulunya tidak tahu kemudian tahu. Kasol itu katanya kelayakan. Masih ingat gak dulu pembahasan dengan sifat kedua, sifat iroda dan ta'aluk itu? Ta'aluk soluhi qadim itu apa artinya? Kalau nazil, sebelum nazil ada. Allah, kekuasaan Allah itu berkaitan dengan diri nazil. Dengan ta'aluk soluhi qadim. Karena sebelum nazil ada, Allah sudah punya kemampuan untuk mengadakan nazil. Paham nggak? Nazilnya belum ada. Paham nggak? Manakala nazil benar-benar ada, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Nah, kalau dalam sifat ilmu, tidak bisa Anda mengatakan ta'aluk soluhi qadim. Seolah-olah tadinya Allah tidak tahu kemudian tahu, begitu, paham nggak? Nggak. Allah sudah tahu sebelum segala sesuatu ada. Tanjizi qadim, ta'aluknya ta'aluk tanjizi qadim. Sudah ada, bukan bersifat kelayakan lagi. Dan kesudahan ada itu bersifat qadim. Gimana tuh ngejelasin lah? Pusing ya. Sebenarnya orang awam nggak bakal ditanya tentang yang beginian nih. Cukup dia tahu Allah itu maha tahu, udah selesai. Jadi orang awam seperti antum nih, kalau apa namanya, kalau misalnya bagi orang-orang yang pemula gitu, cukup tahu Allah itu maha tahu. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah. Bas. Kita antas salimul mu'taqan. Kelas. Selesai gitu kan, itu aja. Cuman karena ini saya bicara di hadapan mahasiswa gitu kan, yang suka dengan kepusingan, ya udah saya jelaskan. Ya kan? Dia begitu. Udah, entar lah. Yang nanya begituan pusing. Entar aja. Fata'alluq wal ilmi wahidun tanjiziyun qadim. Fahuwa ta'ala alimun bijamil ma'lumat. Allah mengetahui dengan segala sesuatu yang diketahui. Awas. Ada alim, ada ilm, ada maklum. Bukan? Kalau kita perjelas lagi. Ada alim. Alim itu artinya zat yang mengetahui. Ada ilm. Ilm artinya sifat yang dengannya dia mengetahui. Ada maklum, yaitu objek yang diketahui. Kita ini adalah maklum. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alim. Sifat yang dengannya Allah mengetahui itu namanya sifat ilmu. Apa definisi ilmu? Ada banyak definisi para mutakalimun, tapi tarif raji wal mukhtar indal muhaqqiqin sifatun yatajalla bihal madhkur liman qomat bihi. Ya, itu kalau ditulis bisa. Tarif ilmu. Sifatun
yatajalla biha al-madhkuru liman qomat bihi. Itu definisi ibu yang berlaku baik bagi sesuatu yang qadim maupun sesuatu yang hadis. Sifatun yatajalla bihal madhkur liman qomat bihi. Maksudnya apa? Sifat yang dengannya yatajalla mana yatajalla? Menjadi jelas. Sifat yang dengannya menjadi jelas sesuatu yang disebutkan bagi orang yang memiliki sifat itu atau bagi orang yang berada padanya sifat itu. Paham nggak? Sifat yang dengannya sesuatu itu atau sesuatu yang disebut itu menjadi jelas bagi orang yang memiliki sifat itu. Itu namanya sifat ilmu. Kalau dalam bahasa, bagi orang Indonesia, ilmu itu artinya wawasan pengetahuan. Karena nggak terbedakan kan? Nggak terbedakan antara, oh ini orang berilmu nih. Maksudnya apa? Orang punya wawasan banyak. Padahal wawasan yang banyak itu bukan ilmu. Itu adalah maklumat. Itu adalah objek-objek pengetahuan. Paham nggak? Bisa ngebedain nggak? Antara ilmu sebagai sebuah sifat dengan ilmu sebagai sebuah objek yang diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya nggak terbedakan tuh. Ilmu tuh ya artinya wawasan. Kamu harus nuntut ilmu. Maksudnya apa? Mempelajari banyak hal, objek pengetahuan. Padahal sebelumnya kan ilmu itu laisa wal ma'lum. Ilmu itu artinya sifat. Sifat yang dengannya, ginilah gampangnya. Sifat yang dengannya sesuatu yang diketahui itu menjadi jelas. Itu namanya sifat ilmu. Paham ya? Saya misalnya sekarang tahu Dafa. Sebelum saya kenal sama Dafa, saya tuh nggak tahu. Tiba-tiba ada orang menyebutkan ada makhluk yang namanya Dafa dan terwujudlah di hadapan saya. Tahu saya. Disebutkan tuh nama Dafa. Sebelumnya saya nggak tahu. Tiba-tiba nama Dafa ini menjadi jelas bagi diri saya. Saya bisa tahu Dafa karena ada sifat dalam diri saya yang dengannya Dafa itu menjadi jelas bagi saya. Itu namanya sifat ilmu. Dafa ini apa? Maklum, objek yang diketahui. Saya sebagai alim. Gitu ya. Bahwa ta'ala alim jami maklumat muhitun jami ma yajri tahta takhum au takhum. Takhum au tukhum. Eji ilal qawamis. Tukhum. Dia meliputi segala sesuatu yang terjadi di bawah bumi, dari mulai bawah bumi sampai di atas langit gitu ya. Artinya apa namanya? Itu untuk membuktikan kemenyeluruhan pengetahuan Tuhan. Jadi dari mulai bumi bagian bawah sampai langit paling atas, Allah mengetahui semuanya. Itu kira la yazubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ard. Tidak lepas dari pengetahuannya sedikit pun sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Bal ya'lam dabiban namlah. Bahkan dia mengetahui dabiban namlah. Dabib mana dabib? Gerak semut gitu kira-kira ya. Gerak semut as-sauda. Semut yang hitam ala sukhratis somma, di atas batu yang hitam pekat, fil lailatil dzulma, di tengah malam yang gelap gulita. Oh itu gimana itu? Semut yang gelap, semut yang hitam di atas batu yang hitam pekat di tengah malam gelap gulita. Untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Allah mencakup dan menyingkap segala sesuatu dengan ketersingkapan yang jelas dan terang benderang. Tidak ada yang tersembunyi dari diri. Tuhannya orang Islam tuh begitu ya. Tidak ada celah, tidak ada celah kekurangan sedikit pun. Tidak ada celah dan tidak ada. Menariknya dalam Islam itu tidak pernah ada ajaran untuk mempertuhan manusia, ya kan? Dari Muhammad itu tidak diyakini sebagai Tuhan. Dan memang ajaran yang mempertuhan manusia itu sudah bisa dipastikan penyimpangannya. Kenapa? Kalau benar ajaran yang mempertuhan manusia itu berasal dari Tuhan, pertanyaan sederhananya adalah kenapa itu nggak diajarkan sama para nabi terdahulu? Paham? Nabi Ibrahim kan orang-orang Kristen percaya dengan banyak nabi, benar nggak? Nabi mereka nggak banyak percaya, mereka percaya Nabi Ibrahim kan? Yeah. Percaya Nabi yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka percaya kan? Pertanyaannya sekarang, kalau keyakinan Trinitas yang memiliki unsur menuhankan manusia ini berasal dari Tuhan asli, itu kenapa nggak diajarkan sama para nabi terdahulu? Iya kan?
Kenapa baru disepakati ketika ke Konsili Nikea gitu kan? Pada tahun berapa itu Konsili Nikea itu saya lupa. 300 berapa itu saya lupa. Dan sampai sekarang orang Kristen itu berdebat. Sampai sekarang orang Kristen itu berdebat tentang kesahihan konsep Trinitas itu. Di lingkungan orang Kristen sendiri, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dengan tiga pribadi. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan tiga Tuhan. Namanya triteisme kalau tiga Tuhan itu. Kalau satu Tuhan dalam tiga pribadi namanya Trinitas ajaran. Ada ternyata sekte Kristen yang mengimani dua oknum saja, dua pribadi saja. Namanya kelompok binitarian. Kelompok binitarian. Ada kelompok Unitarian. Kelompok Unitarian ini nggak percaya dengan ketuhanan Yesus, percaya Tuhan itu Maha Esa, mirip-mirip dengan kita, bedanya cuma dikit sama kita. Bedanya nggak percaya dengan Nabi Muhammad aja. Selangkah menuju Muslim itu sebetulnya. Kelompok Unitarian. Masih ada perdebatan-perdebatan itu ya. Dan Islam datang untuk meluruskan. Sebatas meluruskan, bukan ngajak ribut. Meluruskan bahwa keyakinan ini salah. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan. Karena ajaran yang sesungguhnya dibawa oleh para nabi tentang ketuhanan cuma ada satu. Ajaran Tauhid. Tauhid itu maksudnya apa? Tauhid itu apa? Coba saya tanya tes nih. Tes mengatakan, Tauhid itu maksudnya apa? Ya itu ada tauhid. Tauhid di mana lughawi? Tauhid di mana hakiki? Di mana mustalah? Di mana istilah? Ingat ya. Ingat ya. Saya dengerin nih. Hakikat tauhid yang sesungguhnya itu bukan hanya mengesahkan Allah, tapi apa? Mengimani semua utusan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau ada orang mengatakan saya percaya pada satu Tuhan, tapi tidak percaya dengan satu saja utusan Tuhan, apakah dia dikatakan sebagai muwahhid? La huwa laysa muwahhid. Karena itu dalam syahadat, gak cukup orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah selesai. Dalam hadis memang terdapat ada redaksi dari hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Min babil iktifa. Orang Arab itu biasa dengan uslubul hadzf gitu ya, dengan apa namanya? Kata-kata yang sebetulnya tanpa harus disebutkan secara lengkap tapi orang sudah paham itu gitu loh. Paham enggak? Itu orang Arab biasa itu. Jadi bukan berarti kalau orang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kalau begitu orang mengatakan la ilaha illallah, orang Kristen mengatakan la ilaha illallah, orang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, mereka akan masuk surga. Tanpa ada lanjutan bahwa Muhammad Rasulullah dan semua selain Nabi Muhammad harus diimani sebagai utusan Allah. Jadi agama yang sempurna yang mengajarkan keimanan pada semua utusan Tuhan memang cuma ada satu agama kan? Cuma ada agama Islam doang kan? Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu harus diyakini sebagai zat yang satu dan sebagai pelengkap keimanan. Bukan pelengkap sebetulnya. Hakikat dari keimanan itu sendiri. Anda harus beriman pada semua manusia yang diutus sebagai utusan Tuhan. Tanpa dibeda-bedakan dalam sisi kerasulannya. Kita nggak menafikan adanya perbedaan dalam derajat. Dari Muhammad jelas afdalul khalq gitu ya, manusia yang lebih utama dari nabi-nabi yang lain, tapi dalam sisi kenabiannya tidak kita beda-beda. Itu tauhid ya. Jadi tauhid yang hakiki itu di samping mengikrarkan keesaan Allah juga mengimani, membenarkan semua utusan Allah beserta ajaran yang mereka bawa. Jadi kalau terbukti bahwa ini berasal dari Rasulullah, harus dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, Anda keluar dari orang beriman. Gitu ya. Kalau itu menyangkut ajaran pokok maksudnya. Fata'alluq ilmi wahid fa ta'ala alim jami ma'lumat mahidum ayat tadi balian dawi bi ilmin qadimin azali lam yazal mausufan bihi. Dia masih disifati dengan sifat itu. Fi azalil azal. La bi ilmin mutajaddidin, tidak dengan pengetahuan yang berubah-ubah. Mausufin bil hulul wal intiqal, yang disifati dengan kebertempatan dan perpindahan. Fala tatanaha ma'lumat, maka pengetahuannya tidak terhingga. Walhasil intinya Allah Subhanahu wa taala sejak azali, sekarang tidak ada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang bagi pengetahuan Allah. Karena ilmu Allah laisa ilman zamaniyan. Ilmu Allah itu bukan pengetahuan yang terikat dengan waktu. Kalau kita ini, seperti yang tadi saya bilang, pengetahuan kita ini terikat dengan waktu. Dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu dan saya tidak tahu apa yang akan datang, ya kan? Pengetahuan Allah tidak terikat dengan waktu. Oke. Dan tidak terhingga. Wadidduha sifatul ilm al-jahl.
Lawan dari sifat ilmu adalah kebodohan. Faidatun. Ta'alluqul. Ini tambahannya, faidah. Catatan tambahan gitu kira-kira. Ta'alluqul iradah tabi'un li ta'alluqil ilmi. Paham ini maksudnya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Keterkaitan sifat iradah itu mengikuti keterkaitan sifat keterkaitan ilmu fit ta'aqqul faqat, dalam penalaran saja, pemahaman kita maksudnya. La fil kharij li'annahuma qadiman. Tadi yang saya jelaskan itu. Jadi jangan bayangkan bahwa Allah itu mengetahui dulu, kemudian berkehendak, kemudian berkuasa. Tapi pemahaman kita meniscayakan adanya penjelasan gini. Allah berkuasa, kuasanya mengikuti Allah berkuasa, kuasanya mengikuti kehendaknya, kehendaknya mengikuti pengetahuannya. Seolah ada keberurutan kan? Di keberurutan itu hanya ada dalam penalaran dan pemahaman kita saja, bukan dalam pada kenyataan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sifat Allah semuanya qadim. Kalau sifat Allah dikatakan berurutan berarti sifatnya hadis, ya kan? Wal hudus yatanafa ma'al uluhiyah. Di mana anak kata ta'akal dalam arti bahwa Anda memahami awalan, pertama-tama ta'alluqal ilm, memahami keterkaitan sifat ilmu. Summa tata'akal ta'alluqal iradah, kemudian memahami ta'alluq sifat iradah. Setelah Allah mengetahui, Allah menghendaki. Untuk apa? Untuk mentaksis, ya kan? Berbagai macam kemungkinan. Mana yang mau diadakan, mana yang mau ditiadakan. Ya enggak? Wa ta'alluqul qudrah at-tanjiz tabi'un li ta'alluqain, dan keterkaitan qudrah at-tanjiz tabi'un li ta'alluqain, mengikuti dua ta'alluq yang sebelumnya. Wa bainahu wa bainahuma tartibun fit ta'aqqul wal wal kharij. Apa? Bainahu hanya kembali ke mana nih? Oh, wa bainahu, ini ada catatan fotonya ya. Ta'alluqul qudrah tanjizil hadis wa bainahuma, humanya apa? Ta'alluqul irad tanjizil qadim wa suluhi al qadim, wa ta'alluqul ilmi tanjizil qadim tartibun fit ta'aqqul wal kharij li'annahu hadis wa huma qadiman. Wa ta'alluqul qudrah at-tanjiz tabi'un li ta'alluqain wa bainahu. Hanya kembali ke mana itu? Ta'alluqul qudrah tanjizil hadis tabi'un li ta'alluqain. Ah, nggak begitu penting juga lah. Ya. Oh, ta'alluq tanjizi hadis yang sudah terjadi karena itu hadis, ya kan? Iya, karena itu hadis. Sementara ta'alluq soluhi qadim itu qadim, gitu ya. Jadi itu mengikuti. Jadi ta'alluq tanjizi hadis itu mengikuti ta'alluq tanjizi yang qadim, gitu kira-kira. Tapi ta'aqqul wal kharij. Yani ايش ta'aqqul wal kharij? Ta'aqqul huna faham ta'aqqul. Mufawidul amru ila Allah. Wallahu basirun bil ibad khalas. Wa dalil ala dzalik ay thubutul ilmi lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuh. Dalil akan berlakunya sifat ilmu itu adanya alam semesta dan penyusunannya. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, ini dalilnya. Lau lam yatasib bil ilm la tasawwil jahl. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia seperti itu, diterjemahkan dengan kebodohan tuh kita tuh ini ya. Ada kata yang kurang pantas ya, tidak tahu ya. Tidak tahu gitu, bukan bodoh. Yang lawan sifat ilmu itu tidak tahu, bukan bodoh. Mimba bil ada, bas. Mimba bil ada. Kalau Allah itu tidak mengetahui, kalau Allah itu tidak mengetahui, maka dia akan disifati dengan ketidaktahuan. Nah, ada asal. Jadi bang kebodohan kan? Walau kana jahilan, dan apabila dia tidak tahu, lam yattasif bil irada, maka dia tidak mungkin berkehendak. Kalau dia tidak berkehendak, walau lam yakun muridan, lam yajid syai'un minal alam, maka alam tidak akan ada. Wa huwa muhal,
Sementara itu mustahil di musyahadat wujudihi bil hissi wal ayan, karena disaksikan oleh panca indera dan kenyataan. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala alam istahala alaihi liddu. Gampang. Kalau Allah tidak mengetahui, berarti Allah tidak berkehendak. Kalau tidak berkehendak, berarti tidak akan ada sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sementara itu bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan yang mengatakan alam ada, berarti Allah itu mengetahui, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang ada. Baik dirinya maupun alam semesta maupun sesuatu yang tidak ada. Allah tahu dengan ketiadaannya. Ayo, baik. Visual. Ada ini sifatul haya. Ini sebenarnya gampang ya. Mungkin kalau yang ini minggu depan kita baca aja. Karena ini nggak terlalu sulit. Nggak banyak syubhat tentang hal ini ya. Sifat hayatnya Allah hidup. Kenapa Allah harus hidup? Karena kalau tidak hidup, nggak mungkin memiliki sifat yang udah kita bahas itu. Segampang itu kan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara. Sifat kalam yang banyak perdebatannya. Dan karena itulah ilmu kalam summiya bi'ilmul kalam. Likafrat al-munaqasha wal munaza'a indal aula hadzal mabhas. Mana bainal mutakallim. Ini soal tentang kontrolnya Allah. Kan kemana dilihat di TikTok itu ada syubhat. Buat apa di itu? Belajar agama lewat TikTok. Ada orang Kristen misionaris. Dia datang ke ibu-ibu buat dakwah dan terus dia bilang begini. Kan Tuhan itu maha kuasa. Nah, berarti Tuhan itu bisa lah menjelma menjadi Tuhan, menjadi manusia untuk mendakwahi kita. Jadi kita itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus begitu. Sementara ibu ini muslimah begitu. Jadi dia dakwahi begitu. Kan Tuhan itu kan maha kuasa. Bisa nggak Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Jawab itu Nasir. Kamu udah belajar dari awal. Allah itu maha kuasa. Kan dia bisa aja menjelma menjadi manusia. Ya. Menjadi Yesus dan Yesus kemudian menjadi Tuhan. Karena Allah berkuasa. Kalau gitu kalau gitu gimana? Kuasa untuk tidak melakukan itu. Aku juga kuasa tidak melakukan itu gitu ya. Aku juga berkuasa tidak melakukan itu. Bagus itu jawaban itu Bang. Berarti Allah mengadakan sesuatu yang wajib. Enggak, bukan. Begini jawabannya ya. Begini jawabannya. Kalau dikatakan apakah Allah berkuasa untuk mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, kita tanya dulu sekarang. Tanya akal sehat kita dulu. Mungkin nggak Tuhan yang abadi, yang tidak bermula, yang tidak punya ketercampuran dengan makhluk, karena itu bertentangan dengan akal sehat, berdasarkan argumen-argumen yang sudah kita paparkan, mungkin nggak dia zat yang tidak terbatas itu mewujud dalam keterbatasan? Itu mungkin atau enggak? Mustahil. Begini mustahilnya kenapa? Kalau sudah mewujud dalam diri manusia, maka gugur sudah ketuhanannya. Iya kan? Kalau sudah mewujud dalam diri manusia, maka dia bukan Tuhan, karena dia sudah menjadi sesuatu yang terbatas. Kalau sudah mewujud dalam diri manusia, dan manusia ini dipandang sebagai hakikat ketuhanan, berarti Tuhan menjadi sesuatu yang terbatas kan? Bagaimana Anda mengatakan sesuatu dikatakan terbatas, tapi dikatakan sebagai Tuhan? Jawaban satu. Jawaban kedua. Orang Kristen sebetulnya mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena apa? Karena Yesus ini diimani sebagai jelmaan dari firman Tuhan. Ya kan? Yesus itu pada mulanya adalah, jadi mereka itu mengenal ada yang namanya Yesus yang pra-existence gitu ya. Sebelum Yesus itu mewujud dalam diri manusia, dia itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mewujud dalam diri manusia, namanya Yesus gitu loh. Paham nggak? Jadi orang Kristen itu punya pandangan Yesus adalah Tuhan karena dia pada mulanya adalah firman Tuhan. Paham nggak? Kalau di Islam itu seperti halnya Quran. Quran kan firman Tuhan. Bedanya kita meyakini ini mewujud dalam bentuk teks gitu kira-kira ya. Kalau orang Islam ini. Kalau orang Kristen itu mengimani penjelmaan firman Tuhan itu dalam diri manusia. Namanya Yesus. Nabi Isa gitu loh. Paham nggak? Nabi Isa versi orang Kristen itu diimani sebagai jelmaan dari firman Tuhan. Seperti halnya orang Islam mengimani bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang adalah jelmaan dari firman Tuhan yang kodim. Gitu kan? Bedanya ini manusia, berwujud manusia, ini wujud dalam bentuk teks gitu, paham nggak? Dalam bentuk kalam, paham? Oke?
Nah, sekarang gimana kita membatalkannya? Pertanyaan sederhana. Anggaplah sekarang itu benar firman Tuhan ya. Tapi pertanyaan sekarang, apakah firman Tuhan bisa dikatakan sebagai Tuhan? Kenapa? Tidak. Enggak, karena firman Tuhan itu hanyalah salah satu sifat Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Anda salah sejak awal, Anda punya bayangan yang salah. Seolah-olah kalau sesuatu itu dimiliki oleh Tuhan, otomatis menjadi Tuhan, paham nggak? Paham nggak maksud saya? Jadi sejak awal orang yang mengimani ketuhanan Yesus itu punya keyakinan yang keliru. Bahwa seolah-olah kalau sesuatu itu dimiliki oleh Tuhan, misalnya firman Tuhan nih. Firman Tuhan dimiliki oleh Tuhan. Seolah-olah dia menjadi Tuhan. Enggak. Sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan itu belum tentu Tuhan. Firman Tuhan itu hanyalah sifat Tuhan. Dan sekarang bagaimana Anda menjelaskan secara logis? Sifat yang tadinya tidak bermula, sifat ya. Tapi tiba-tiba wujud menjadi zat. Dan zatnya menjadi zat yang hadis, tapi dikatakan sebagai Tuhan. Gimana itu prosesnya? Iya kan? Gini aja dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa nggak? Kayak tadi saya contohkan. Ada orang punya sifat dermawan. Ada orang punya sifat jujur. Mungkin nggak ada sifat tertentu dalam diri manusia tiba-tiba merubah wujud menjadi zat lain, kejujuran misalnya ini. Ada nggak? Itu mungkin nggak? Ada muhal, ya kan? Mustahil. Jadi hatta kalaupun diterima bahwa Yesus adalah firman Tuhan, itu bukan alasan untuk mempertuhan dirinya. Karena firman Tuhan itu adalah sifat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Paham? Dan ketika dia dikatakan jelmaan firman Tuhan, kata-kata jelmaan firman Tuhan, tapi bukan Tuhan. Bedanya kita dengan orang Kristen apa? Misalnya, di kalangan para sufi itu, Nabi Muhammad itu diimani sebagai majlah sifatil ilahiyah. Jelmaan dari sifat-sifat Tuhan. Ya, paling tinggi orang Islam itu mengimani Nabi Muhammad itu adalah jelmaan atau cerminan, itu bahasa-bahasa metafor aja sebenarnya ya, cerminan dari kesempurnaan sifat Tuhan. Jadi kalau kita pengen tahu kesempurnaan sifat Tuhan itu mewujud dalam diri manusia, dalam kapasitas sebagai manusia, lihatlah Nabi Muhammad. Tentu sifat Nabi Muhammad gak mencerminkan seutuhnya sifat Tuhan. Tapi kalau Anda ingin tahu secuil dari kesempurnaan sifat Tuhan itu mewujud dalam diri manusia dan Anda bisa memahaminya dalam kapasitasnya sebagai manusia, lihatlah sifat Nabi Muhammad. Ada orang Islam mengimani begitu, ada. Dan kita juga mengimani itu. Bahwa kalau kita ingin melihat kesempurnaan manusia yang merupakan cerminan, bukan cerminan seutuhnya, cerminan dalam batas sebagai manusia. Jadi kalau seandainya ingin melihat kesempurnaan Tuhan mewujud dalam diri manusia, lihatlah kepribadian Nabi Muhammad. Kesempurnaan akhlaknya. Tapi tidak ada satupun orang Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dengan alasan tadi. Nggak ada. Nggak ada yang mempertuhan Nabi Muhammad. Karena itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Seandainya ajaran mempertuhan utusan Tuhan, mempertuhan firman Tuhan, mempertuhan manusia yang diyakini sebagai firman Tuhan itu pernah ada dan betul-betul berasal dari Tuhan, niscaya itu sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Ibrahim harus mengakui sebagai jelmaan firman Tuhan dan dia harus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh dan lain-lain, mereka juga harus mengajarkan keyakinan ini. Kalau ini benar-benar berasal dari Tuhan, iya kan? Tapi faktanya nggak ada. Orang Kristen sendiri nggak ada yang meyakini nabi-nabi yang lain itu sebagai Tuhan. Kenapa hanya Yesus saja? Kan gitu. Jadi hatta kalaupun diterima Yesus adalah jelmaan firman Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan hanyalah sifat yang dimiliki oleh. Dan sifat tidak mungkin berubah ke dalam zat. Jadi mengatakan bahwa kuasa Allah berkuasa mewujudkan dalam lembaga manusia, itu kembali kepada pembahasan yang pernah kita bahas bahwa kuasa Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Karena sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin diadakan. Sementara kuasa Allah itu mengadakan dan meniadakan. Bagaimana Anda sekarang memungkinkan pengadaan sesuatu yang dia sendiri tidak menerima keberadaan? Akal kita bisa memungkinkan itu. Mengandaikan keberadaan sesuatu yang dia sendiri sejak awal tidak memungkinkan adanya keberadaan. Terus, di soal tadi, indeks soal atau syubhat. Sekarang syubhat muncul di mana-mana ya, di TikTok, di Facebook, di YouTube, masya Allah orang zaman sekarang. Mahfub bil fitan, gitu ya, dikelilingi dengan berbagai macam fitnah, ya kan?
Allah Allah aja yang tahu. Hah? Ilmu apa yang berkaitan dengan yang wajib. Ini Allah yang tahu. Yang wajib kan Allah itu. Ya, maksudnya ilmunya itu, maksudnya ilmu di sini ini Allah yang tahu. Jelas. Beda dengan yang garis, dengan yang mustahil. Cuma Allah tahu dan kita tahu. Ya kalaupun kita katakan kita tahu, kan pengetahuan kita berbeda. Pengetahuan kita kan berbeda. Allah tahu tentang sesuatu yang jais, kita juga tahu. Tapi apakah pengetahuan kita sama? Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Semut yang hitam, kamu tahu semut yang hitam di atas batu yang hitam pekat di tengah malam gelap gulita itu, yang kayak tadi itu, tahu? Bisa kelihatan itu? Apa? Tafsiran apa? Iya, Allah mengetahui secara terperinci. Kita mengetahui segala sesuatu. Kita mengetahui segala sesuatu. Kita mengetahui sesuatu setelah sebelumnya nggak tahu. Bedanya itu tuh. Tapi apa kita mengetahui hakikat sesuatu? Bisa. Bisa mengetahui hakikat sesuatu. Bisa. Tapi lagi-lagi, pengetahuan Tuhan tentang hakikat sesuatu pastilah berbeda dengan pengetahuan kita tentang hakikat sesuatu itu sendiri. Kita itu mengetahui hakikat sesuatu dalam kapasitas kita sebagai manusia, paham nggak? Sementara Tuhan mengetahui sesuatu dalam statusnya sebagai Tuhan yang maha mutlak, yang tidak mengalami keterbatasan. Itu kalau sekarang kita membahas tentang ilmu mantik, itu ada namanya mahiyah. Mahiyah itu apa artinya? Hakikat. Hakikatul insan mahwa al-insan hayawan natik. Hadhi hakikatul insan. Hakikat kan? Hakikat manusia itu adalah kehewanan dan keberpikiran. Hakikat apalagi itu kan dijelaskan. Tapi itu hakikat yang dipahami berdasarkan penalaran terbatas kita. Bukan hakikat dalam arti yang menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya. Tidak ada unsur kekurangan sama sekali. Jadi Hatta enggak dalam penjelasan filsafat barat itu, Hatta itu ada filsuf namanya Immanuel Kant ya. Immanuel Kant itu dia punya teori namanya, kalau dalam bahasa Jermannya itu ya, namanya Das Ding an sich, itu bahasa Jermannya. Itu intinya begini, Immanuel Kant itu termasuk filsuf yang mengatakan begini, manusia itu nggak bisa mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Yang dia diketahui itu ada istilah namanya nomina, ada istilah apa itu istilahnya, istilah filsafat saya udah lupa. Tahun keempat kuliah dulu 2016 tuh belajar kayak begituan, udah lupa. Walhasil dia pengen bilang begini, bahwa ketika manusia mengetahui sesuatu, pengetahuan dia itu bukan menggambarkan sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi kalau sekarang saya melihat laptop, warnanya silver, begini-begini, kita mungkin mengira bahwa kita mengetahui laptop sebagaimana adanya, ya kan? Enggak, pada kenyataannya enggak begitu. Ada sisi terdalam dari laptop itu yang enggak kita ketahui. Enggak, hakikat laptop itu sendiri sebetulnya bukan sesuatu yang bisa dijangkau sebagaimana adanya ya, sebagaimana adanya enggak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Sebagaimana adanya. Bahkan sampai muncul anekdot begini. Kalau misalnya satu orang berjumpa dengan satu orang yang lain. Jumlahnya ada berapa? 2 kan? Enggak, ada bisa jadi seorang filsuf itu mengatakan enggak. Bisa jadi ada 4, bisa jadi ada 8. Kenapa begitu? 1. Misalnya Nazil ketemu sama istrinya nih. 2. 1. Nazil menurut dirinya. 1. Kedua, Nazil menurut penciptanya. 2 itu berbeda itu. Nazil menurut penciptanya belum tentu sama dengan Nazil menurut dirinya, ya enggak? Ya kan? Nazil menurut istrinya. Udah beda lagi itu. Beda lagi. Ya kan? Sekarang istrinya Nazil. Istrinya Nazil menurut dirinya. Istri Nazil menurut penciptanya. Istri Nazil menurut Nazil. Bisa jadi 6 tuh kan? Jadi saya juga nggak tahu bisa. Nazil sendiri belum tahu bisa mengetahui Nazil sebagaimana adanya. Dia hanya mengetahui dirinya berdasarkan kapasitas dirinya yang terbatas juga pengetahuannya. Istrinya juga sama, apalagi istrinya. Ya kan? Terus siapa yang tahu? Yang lebih tahu adalah pencipta Nazil itu sendiri kan? Nah itu anekdot aja ya. Dulu saya masih ingat tuh. Ngajuin pertanyaan begini. Kalau sekarang misalnya ada, itu dulu waktu membahas tentang mazhab empirisisme dan mazhab rasionalisme.
Jadi pengetahuan kita itu apakah dipengaruhi dengan objek di luar pengetahuan kita? Jadi kasih contoh begini, kalau ada pohon terjatuh di tengah hutan belantara dan gak ada orang. Pohon jatuh nih, pohon gede nih, jatuh. Apakah ada suara? Gak ada orang. Apakah muncul suara? Kan gak ada orang. Gimana Anda mengatakan suara itu bisa ada sementara orangnya juga gak ada? Gak ada orang yang tahu. Anggap manusia seantero jagat gak ada yang tahu pohon itu jatuh. Kemudian tiba blok aja, bukan blok, saya salah mengatakan pohon itu jatuh, muncul suara apa enggak? Dari mana Anda tahu muncul suara sementara nggak ada yang bisa mengakses itu? Biasanya karena kita lalu-lalu. Kata siapa? Kan bisa aja Tuhan tidak mengendaki lahirnya suara. Itu untuk membuktikan bahwa pengetahuan kita itu, jadi misalnya kayak suara nih. Suara itu satu konsep yang sebetulnya nggak bisa terpisah dari objeknya itu sendiri. Jadi suara itu bisa muncul karena adanya unsur dalam objek tertentu sehingga bisa melahirkan suara, dan adanya akses dari indera kita yang mengakses suara itu. Jadi bukan sesuatu yang kita deteksi oleh diri kita sendiri gitu loh. Ada keterkaitan dengan objeknya itu. Kalau paham nggak? Kayak warna sekarang kalau misalnya kita lihat ini warna biru ya. Itu hewan lain tuh mungkin berarti bukan dengan warna biru. Warna itu bukan sesuatu yang dia itu ajak dalam dirinya sendiri gitu loh. Kita melihat ini warna biru karena ya pengetahuan kita itu punya sisi ketersambungan dengan objek yang diketahuinya. Ilmuwan menjelaskan itu gimana itu kita bisa melahirkan warna biru setelah memandang barang ini. Hewan lain mungkin ketika menjumpai ini melihatnya bukan warna biru, mungkin dengan warna yang lain. Mungkin gak ada kerjaan kan, filsafat itu ngajarin begituan kan. Pohon jatuh katanya di tengah hutan belantara, ada suara apa enggak? Nah, itu kayak nggak ada gunanya ya, bahas kayak begituan. Sejak dulu kayak gitu tuh para filsuf itu. Nah, gitu. So-soan gitu kan. Itu ya. Ada mau kuliah nggak di Azhar? Mau rencana mau kuliah di Azhar? Kuliah jurusan apa? Jurusan akidah aja. Nanti ke Timur Leste gitu kan, langsung berdakwah ya. Saya punya teman, saya dulu pernah cerita ya, ada orang Singapura, teman saya, orang Singapura, di kelas itu sering diejek, sering diketawain. Bukan minoritas, sering diejek, sering dijadiin bahan ejekan sama orang sekelas, sering diketawain. Nggak ada yang tahu nasib orang. Ternyata dia ketika pulang ke Singapura, kemudian dia dekat dengan salah seorang dosen saya. Dosen saya itu ngasih tahu, kamu tahu Fulan ini? Iya tahu. Tahu nggak sekarang jadi apa katanya? Nih foto-fotonya. Dia sedang mengislamkan banyak orang. Mengislamkan banyak orang. Assalamualaikum dikasirun ketika kata dosen saya. Ini hadis surah vital. Ada yang tahu kan? Padahal itu biasa-biasa aja waktu di kelas ini. Kata Nabi apa? Di antah di rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am. Memberi hidayah satu orang itu lebih baik ketika mendapatkan, dulu tuh ada namanya hamrin na'am, itu namanya onta merah. Onta merah itu kendaraan kebanggaan orang-orang Arab gitu loh. Kalau sekarang tuh mungkin kayak apa ya? Lamborghini, Ferrari kayak gitu kali ya. Itu lebih artinya lebih berharga ketika mendapatkan sesuatu yang paling berharga di alam dunia gitu loh. Beri hidayah satu orang. Soal tadi pertanyaan Nabil, kenapa? Hah? Pertanyaannya tadi apa? So. Tanya apa beza dengan fil nafsil amri dengan fil waqi? An-nafsul amri a'am minal waqi'. An-nafsul amri a'am minal waqi'. Baca apa tahu kitab Kashful Musalahat wal Funun li Tahanawi itu ada penjelasannya. Begini, nafsul amri itu begini ya. Nafsul amri itu artinya asyai fi haddi dzatihi. Sesuatu pada dirinya sendiri. Biduni fardil farid wal atibaril mu'tabir. Jadi terlepas dari pengasumsian orang yang mengasumsikan ataupun orang yang memiliki sudut pandang. Maksudnya begini. Ada sesuatu pada dirinya sendiri, ada sesuatu yang memiliki realisasi di alam luar, di alam nyata. Sesuatu yang ada pada dirinya sendiri itu belum tentu ada di alam luar.
Itu ada fil waqi'. Kayak sekarang misalnya begini ya. Contoh misalnya begini. Al-anqa apa? Gimana tuh yang contoh yang sering dibilang itu anko Phoenix apa namanya? Yang burung hayalan itu. Burung hayalan itu namanya istilahnya saya Phoenix sama Phoenix sih. Burung Phoenix ya. Phoenix. Phoenix itu apa misalnya? Phoenix itu apa tuh biasanya? Predikatnya apa tuh? Suka ada contoh-contohnya itu. Al-anqa ta'ir misalnya. Al-anqa ta'ir. Ada subjek, ada predikat. Ya kan? Jadi al-anqa ta'ir itu adalah sesuatu pada dirinya sendiri. Jadi kalau mengatakan bahwa Phoenix ada atau Phoenix itu adalah burung, itu adalah pernyataan yang ada pada dirinya sendiri. Apakah dia ada di alam realitas, di alam luar? Nggak ada. Nah, sekarang misalnya saya bilang, apa namanya? Kalau misalnya itu banyak sih contoh-contohnya ya. Ntar saya tulis dah. Saya tuliskan artikel tentang Kita jadikan yang nafs al-amr itu seperti lima tillah. Ayo, al-waqi itu para ulama mengatakan al-waqi itu maksudnya apa? Fi'il billah. Ada orang mengatakan kalau misalnya dikatakan asy mawjud fil waqi, al-waqi al-maqsud bil waqi huwa ma wujida fi ilmillah. Sesuatu yang ada pada pengetahuan Allah. Tapi itu jawaban yang bisa melahirkan iskal lanjutan itu bagi orang yang nggak tahu pengetahuan Allah. Gimana kita membuktikan bahwa ada yang namanya realitas? Kalau misalnya saya biar dialog dengan orang ateis, sesuatu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan. Sementara orang ateis nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Kan waktu itu artinya kenyataan. Gimana saya mengatakan bahwa sesuatu ini benar sesuai dengan kenyataan, sementara dia sendiri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, apalagi pengetahuan Tuhan, ya kan? Kenyataan itu artinya sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, yang terlepas dari pengetahuan kita. Saya sekarang tahu ini Nabil karena saya mengetahui keberadaan Nabil dan keberadaan Nabil ini benar-benar ada di alam nyata. Idzan huwa mawjud fil waqi' wa nafsil amr. Tapi nafsul amr itu a'am minal waqi', paham nggak? Jadi gini, nafsul amr itu mencakup sesuatu yang ada di alam luar, lahu tahaqqu fil kharij, ya laysa lahu tahaqqu fil kharij lakin mawjud fi nafsihi. Mawjud fi nafsihi. Ada pada dirinya sendiri. Lakin laysa mawjud fil waqi'. Laysa lahu tahaqqu fil waqi' lakin huwa mawjud fi nafsihi. Iqrabat kasyaf mustalahat al-funun litahanawi. Nafsul amri. Atau baca di ini. Nih, Hasyatun Nafahat ya, di halaman ini nih. Nih, saya udah tanda nih. Halaman 25. Mau saya bacain? Wa alam annal waqi wa nafsal amri ibaratan an ma'nan wahid. Wa huwa ilmullah. Ya, ini satu pendapat. Allahil mahfud aw nabadi aliyah wa majri bidzat aw nafsus syai' ala ikhtilafin bainahum fi ma'nah madhkur fi mahalli waqtasar al-sayyid fi hashi salat tawali al-akhir faqal wa amma nafsul amri fahuwa nafsus syai' wal amru huwa syai' wa amma qawlu syai' mawjud fi nafsil amri annahu mawjud fi haddi dhatihi ay laysa wujuduhu wa tahaqquhu wa thubutuhu muta'alliqan bi fardin farid aw i'tibar mu'tabir. Jadi terlepas apakah orang itu tahu itu atau enggak, mengasumsikan keberadaannya atau enggak, dia ada pada dirinya sendiri. Sesuatu yang pada dirinya sendiri itu namanya nafsul amri. Aw i'tibar mu'tabir alam mulazam baina kulli syams wa wujudun nahar mutahaqqin fi hadhihi dzatiha sawan wujida farid. Seperti apa? Keterkaitan antara terbitnya matahari dengan adanya siang. Ada matahari, ada siang. Terlepas apakah orang tahu matahari terbit atau enggak, matahari terbit dan siang ada kan? Paham enggak? Muhal fi haddi dzat itu namanya nafsul amri. Wa huwa mutahaqqi fil waqi' aidan. Oke. Saun wujida faridun aw la farad wa huwa mutlaqan min tuan, huwa a'am mutlaqan min al kharij. Dia lebih umum ketimbang al-waqi' al-khariji. Jadi tidak semua yang yatahaqqaq fil kharij yatahaqqaq fi nafsil amr. Sorry, tidak semua yang yatahaqqaq fi nafsil amr yatahaqqaq fil kharij. Lakin kullu ma tahaqqaq fil kharij yatahaqqaq fi nafsil amr. Paham? Paham enggak? Jadi lebih umum. Wala aks wa amin wajhin min nisbatil wujud iqrar. Asyitun nafahat asyarul walaqat lil alim al-Andonisi al-Jawi.
Ahmad Ibnu Abdul Latif Al-Khatib Al-Jawi Asy-Syafi'i. Ulama Indonesia ini. Siapa ini? Ahmad Ibnu Abdul Latif Al-Khatib. Saya nggak tahu nama populernya apa. Hah? Tengok. Oh. Asyatul Nafaq ala Syekh. Kita lihat yang sepuluh menulis yang Nafsul Amr. Syekh Bilal An-Najjar pernah nulis. Syekh Bilal An-Najjar itu bagus. Itu rujukannya sama ke Tahanawi juga. Tahanawi Kasyaf Musalahat Al-Ulum wal Funun. Tahanawi. Fi Salat Rasail Aywa, ada juga kitab itu, Fi Nafsil Amr. Maksudnya apa intinya tuh? Mengatakan Nafsul Amr itu sesuatu itu bisa ada terlepas apakah orang itu mengetahui itu atau enggak. Ya, ada sesuatu yang namanya ada pada dirinya sendiri. Orang kayak tadi itu tuh. Kayak pohon jatuh di tengah hutan belantara, tidak ada manusia, tidak ada yang mengakses. Apakah itu artinya pohon itu enggak ada? Apakah itu artinya pohon itu tidak jatuh? Pohon itu jatuh pada dirinya sendiri kan? Ada. Terlepas apakah orang itu tahu atau enggak gitu loh. Terlepas apakah orang itu mengasumsikan, terlepas dari pengasumsian orang yang mengasumsi, terlepas dari pengetahuan orang yang mengetahui. Dia ada pada dirinya sendiri. Itu namanya asyai mawjud fi nafsil amr, pada dirinya sendiri. Nafsul amr itu nafsu syai. Fi nafsil amr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.